Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan berkat kita masih bisa berada berkumpul di sini dalam ruangan laboratorium ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Anto sebagai Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kawan-kawan seperjuangan. Baiklah, sebelum kita masuk ke diseminasi budaya positif di sekolah, kita mintakan lagi dari Bapak Anto sebagai Wakil Kepala Sekolah. Bapak Anto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu PPD UN juga, dan tentunya kepada calon PPD yang akan proses. CGP bukan PPD ya. Bagus koneksinya. Oke. Jadi CGP dengan PPD itu sejalan ya. Materinya bersama. Jadi alhamdulillah hari ini kemudian terus yang merupakan kawan-kawan ya Bapak Ibu yang hadir di sini, kemudian kita bisa menjadi orang hebat seperti mereka yang telah bisa menampilkan kemampuan dia untuk mengungkapkan potensi diri untuk mengabdi kepada bangsa ini dengan mengayomi sekali. Hari ini Bu Mary dia menampilkan diseminasi budaya positif sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau lontarkan, beliau ungkapkan di sini dapat kita laksanakan dengan baik. Bagaimana kita berbudaya positif, karena positif itu adalah sesuatu yang baik dan negatif lawannya. Maka orang yang selalu berkata positif, insya Allah hatinya positif ya. Karena positif, kalau orang matematik mengatakan positif kali positif adalah positif ya, walaupun negatif kali negatif tidak positif, tapi negatif positifnya ya. Jadi kemudian kita positif selalu, karena Allah itu berprasangka tergantung pada hambanya. Ketika kita berprasangka positif, Allah berikan positif itu kepada dia. Mari kita amati Bapak Ibu. Bagaimana suasana sekolah kita? Nah, bagaimana rumahnya? Bagaimana suasana sekolah kita? Sekolah kita boleh dikatakan sekolah yang kondusif, di mana antara siswa dengan guru terjadinya interaksi yang tidak sebelah pihak. Boleh dikatakan siswa memberikan sapaan, salam, juga senyuman. Juga sebaliknya guru terhadap siswa juga seperti itu. Nah, jadi suasana sekolah kita boleh dikatakan kondusif. Dan terima kasih semuanya. Yang kedua yaitu bagaimana guru berinteraksi di sekolah. Ya, silakan Bu Putri. Bu Putri, dari fenomena yang ada di sekolah kita bisa sama-sama melihat bagaimana murid ini saling berinteraksi satu sama lain, dan tidak adanya terlihat di sini yang saling merendahkan. Jadi kita kondisi iklim di SMA 2 ini cukup kondusif, di mana murid-muridnya berinteraksi dengan baik, dengan suasana yang mendukung di sini,
sehingga terlahirlah sekolah yang kondusif sepertinya. Begitu saja. Tapi sudah terjadi komunikasi yang baik Ibu antara guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi antar murid. Baik, mungkin kalau kita amati dari beberapa kali itu sebenarnya sudah saling berkaitan dengan satu sama lain gitu, dan bagaimana suasana sekolah, seperti kita tadi berinteraksi, sudah mungkin guru juga sudah sering berinteraksi. Dan terakhir bagaimana guru menyelesaikan permasalahan konflik. Ini kalau kita dari sekolah kita, itu penyelesaiannya sudah baik gitu ya, mulai dari lima tingkat gitu kan, mungkin konflik di pertama mungkin dari murid itu sendiri dengan guru sudah dari kelas gitu kan, dan lanjutkan dan sebagainya. Itu menurut kami di sini sudah sesuai gitu dengan apa namanya itu ya tata cara atau prosedurnya seharusnya gitu. Dan alhamdulillah rasanya konflik ada di sekolah kita itu sudah teratasi dengan cukup baik gitu. Nanti dari sekolah lima pertanyaannya ada, sudah mulai saja budaya positif yang diharapkan sudah mulai terjadi di sekolah kita berarti Bu. Berikutnya itu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Saudara mengerti? Berdasarkan pertanyaan yang diberikan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mungkin menurut saya, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ini sangat penting agar terjalinnya bentuk interaksi antara siswa dan guru, sehingga budaya positif itu terlihat dari proses interaksi yang diberikan. Mungkin itu. Terima kasih Bu Robi. Sebagai seorang pendidik, sudahkah kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita selama ini? Kira-kira bagaimana Ibu? Ya, berarti sudah ya. Konsep inti dari suasana positif itu, budaya positif itu yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebaikan. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama di sini yaitu disiplin positif, di mana ada 5 miskonsepsi dalam mengontrol siswa. Yang pertama yaitu ilusi mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ya, di sini ada beberapa itu antara stimulasi respon dan teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Sementara pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama pada stimulasi respon. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya yaitu
kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama pada kita pada stimulasi respon. Tetapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, tapi pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kebangsaan ada pada saat rujukan gagal, tapi pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir kebangsaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan organisasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, ada di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan, dan yang terakhir yaitu adalah kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini tadi, kira-kira apakah bisa hanya tercukupi dengan satu saja? Bagaimana menurut Bu Putri? Kalau menurut saya tidak bisa terpenuhi kalau hanya satu atau dua saja, karena kalau kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang melekat ya, dalam pada diri manusia. Jadi memang kelima-limanya ini harus ada. Ya, kalau tidak akan terjadi nanti rasa kekosongan dan kemungkinan akan mencari ke yang lain. Ya, jadi kebutuhan dasar ini memang harus ada kelima-limanya agar kehidupan bisa lebih lengkap dan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Mudah sekali. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kelima-limanya ini harus saling mendukung satu sama lainnya. Kalau kurang satu bisa jadi nanti akan ada yang kurang. Terasa ada yang hilang. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah masuk kepada motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini masuk juga kepada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang tidak diyakini. Di sini masuk kepada motivasi intrinsik. Sekarang ini Bapak Ibu, kira-kira
yang diyakini itu kan termasuk pada motivasi intrinsik. Contohnya bagaimana? Menurut saya, motivasi perilaku manusia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Artinya adalah kita menghargai diri kita atas apa yang kita yakini selama ini. Mungkin itu salah satu bentuk bagaimana kita memotivasi diri kita agar kita menyadari bahwa sebagai individu kita harus menyayangi diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa empati kepada orang lain. Mungkin itu Bu Mary. Baik, terima kasih Bu Novi. Sekarang gini, mendapatkan imbalan atau penghargaan itu kan masuk kepada motivasi ekstrinsik. Menurut Bapak Anto bagaimana? Ya, Bapak. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah termasuk? itu kan masuk kepada motivasi ekstrinsik. Oh, ekstensi, oke. Sebenarnya kalau kita lihat pada dasarnya manusia itu ada sifat-sifat atau karakternya itu ada yang suka dihargai atau mendapat penghargaan. Dan dalam agama dikatakan walaupun pada idealnya yang dikatakan itu ketika Allah tuntut untuk mengenalnya, untuk menyembahnya. Namun ketika kami itu Allah kasih reward hadiah, tapi tujuannya bukan itu sebenarnya. Tujuan adalah mengenal Allah itu. Jadi tujuan sebenarnya kalau kita ada namanya penghargaan atau imbalan itu sebenarnya masih posisi di bawah taraf pemikiran seseorang. Tapi kalau orang sadar yang sudah tinggi, dia tanpa apapun dia akan laksanakan sesuatu yang positif itu. Maka ketika kita lihat orang yang dapat imbalan dan penghargaan, itu sebenarnya memang ekstra, ya ekstra bukan intra atau intrinsik itu. Jadi maka di sini dalam budaya positif tentu kita menginginkan anak-anak itu menyadari bahwa itu kebutuhan dia untuk berpikiran positif, berbuat positif. Ada imbalan atau tidak, itu bukan menjadi tujuannya. Sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran tadi betul, ini inti-inti diri kita sebenarnya. Di mana ketika orang ingin berbuat, ketika Allah katakan aku sediakan surga bagi orang yang berbuat baik, yang tidak berbuat baik atau maksiat. Tapi tujuan sebenarnya itu adalah mengenal yang memiliki surga dan neraka itu, yaitu Allah SWT. Jadi sekali lagi sebenarnya janganlah sampai kita diberi imbalan atau mendapat penghargaan baru berpergian, atau ada ujung-ujungnya. Sekarang namanya UUD, ujung-ujungnya dihit, umpamanya ujung-ujungnya ujung-ujungnya ada imbalan tertentu. Jadi yang kita tanamkan di web itu betul bahwa kita menunjukkan bahwa kesadaran. Bahkan ada sekolah yang tanpa ada bel, ya, tanpa ada jam, tapi pada pas waktunya masuk, pas keluar. Itu yang sama dengan kita orang berkebiasaan bangun tidur. Kalau bingung tidurnya jam 4, ya bangunnya jam 4 tanpa dibangunkan. Karena ada yang tanpa dibangunkan, ada yang dibangunkan, tidak mau 3 kali, 4 kali sampai berbuih dan bermasalah. Ini karena belum terbudaya oleh mereka. Maka budaya inilah yang kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, supaya mereka ketika melihat sampah dia pungut antuk tanpa ada yang merintahkan. Ketika ada tugas PR atau tugas pekerjaan rumah dari gurunya, mereka laksanakan tanpa dikaji. Ya, walaupun dikaji nanti, pokoknya ada PR diceritakan kata-kata. Maka kesadaran ini mudah-mudahan kita tumbuhkan itu bersama kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya.
Berikutnya itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Silakan. Ini menarik sekali nih. Pertanyaannya kenapa keyakinan, bukan peraturan? Kalau sudah keyakinan, Bapak Ibu, jadi semuanya sudah memiliki kesadaran. Ya, jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, jadi seluruh siswa sudah ada kesadaran dalam mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku. Kalau hanya peraturan kelas saja, jadi kesadarannya masih kurang. Jadi mungkin akan ada satu atau dua orang yang akan melenceng dari aturan tersebut. Jadi kalau sudah ada keyakinan, tidak perlu lagi ada aturan yang terpampang nyata, karena mereka sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukannya. Gitu. Jadi saya lebih suka adanya keyakinan kelas. Ya. Baik. Keyakinan kelas antara keyakinan dengan peraturan. Yang pertama yaitu peraturan kelas. Peraturan satu arah dari guru. Kalau peraturan kelas hanya dari guru saja, berarti guru yang memberikan aturan-aturan kepada siswa. Motivasinya bersifat ekstrinsik dan dalam bentuk pernyataan perintah atau larangan. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Kesepakatan kelas antara guru dan murid, berarti yang melakukannya guru dan murid, bukan satu arah tapi dua arah. Motivasinya bersifat intrinsik dan dalam bentuk pernyataan yang positif. Jadi apakah kita di kelas melakukan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Nah, bagaimana Lucia? Terima kasih Bu Mary. Sebenarnya kalau kita lihat yang mungkin akan lebih bagus ya kalau sekarang ini adalah kita melaksanakan keyakinan kelas gitu. Karena itu tadi kesepakatan guru dan murid dua arah dan intrinsik. Karena lebih penting sebenarnya membentuk disiplin positif itu dengan adanya motivasi langsung dari dalam diri itu sendiri gitu. Jadi bukan dorongan dari luar. Kemudian dalam bentuk pernyataan positif itu juga karena pernyataan positif akan memberikan afirmasi positif kepada siswa sehingga kita terbentuk yang sendiri disiplin positif dari siswa kita. Berarti kita lebih memilih keyakinan kelas ya Bu, bukan peraturan kelas. 5 posisi kontrol dan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi bagaimana kira-kira sikap sebagai seorang penghukum? Apa? Silakan Bu Rofi. Apabila kita sebagai penghukum, artinya kita otoriter kepada siapa yang menjadi objek yang akan kita hukum. Artinya kita sebagai orang yang memberikan hukuman sesuai kemauan kita, hukuman seperti apa yang akan kita berikan kepada objek yang akan menerima hukuman. Baik. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Di sini biasanya seperti apa? Sekarang baca. Kalau jujur rasa bersalah ya tapi kita mungkin ya lebih menyalahkan ya memanipulasi perasaan sebenarnya itu kepada siswa. Jadi kita memberikan kalimat-kalimat yang membuat dia merasa bersalah dan itu sebenarnya posisi kontrol yang rasanya gitu menurut kami sendiri itu masih belum tepat gitu dilakukan oleh seorang guru. Karena mungkin itu posisi pertama itu lebih otoriter, tadi baru kata berhenti, dan yang kedua itu tidak otoriter tetapi lain pula caranya gitu. Tapi itu juga tidak ada positif lah gitu untuk memberikan kontrol pada siswa kita gitu. Mungkin itu kalau menurut saya. Terima kasih Lucia. Berikutnya itu sebagai teman. Apa positifnya posisi kontrol kita sebagai guru jika kita menempatkannya sebagai teman? Bagaimana Pak? Oke, ini antara siswa dengan pendidik dengan pendidik ya. Ya, begitu negatif. Satu sisi kalau dijadikan teman itu lebih akrab kita dengan anak ini, dengan peserta didik itu tidak ada jarak. Namun dari satu sisi
Ketika kita terlalu dekat, itu berarti nanti ada nilai-nilai yang ada kesamaan. Maka di Minangkabau ada istilahnya ditinggikan karakter pemimpin itu. Nah, kalau ada istilah Ramo mengatakan guru itu adalah dua sama lah pada murid. Ada sedikit bedanya, tapi jangan terlalu jarak. Jadi maka seharusnya kita menempatkan posisi masing-masing. Kita di posisi sebagai peserta didik atau pendidik. Maka kalau kita pendidik, maka paskan kita di posisi itu yang sifatnya mengayomi, menumbuhkan, memberi semangat kepada peserta didik ini, sehingga mereka mampu mengeluarkan potensi dirinya tanpa malu-malu dan dia dengan maksimal, sehingga nilai-nilai mereka jelas. Dan ketika mereka ada bermasalah, mereka akan dekat dengan kita, memberikan informasi bahwa kesalahannya. Maka sama dengan yang nomor 2 tadi, bukan yang jadi rasa bersalah, tapi menjadikan dia menyesal. Menyesal dengan bersalah itu beda. Kalau orang yang menyesal, ada perbaikan dirinya. Kalau menyalahkan diri, nanti bisa ujungnya bunuh diri. Kalau menyesal tidak ada bunuh diri. Jadi kita harapkan dia memahami kekeliruannya dengan merubah sikap pola lakunya sehingga menjadi yang lebih baik dengan cara melihat, mencontoh kejadian-kejadian yang mereka lihat, ya, perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Jadi artinya jelas. Maka jelas kita lihat sebagai teman, maka kita dekatkan. Maka orangnya pakai istilahnya arek-arek juga. Arek-arek juga, ya, jauh-jauh dekat. Nah, ya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu jarak. Terima kasih. Pak, berikutnya yaitu sebagai pemantau. Kira-kira sebagai pemantau ini gimana? Ya, karena Posisi sebagai posisi kontrol sebagai pemantau, kalau menurut saya itu akan membantu guru untuk memastikan bahwa siswa mengikuti aturan dan juga norma yang berlaku di sekolah, sehingga posisi kontrol manajemen akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan yang belajar kondusif dan memotivasi siswa juga untuk belajar. Terima kasih. terima kasih semuanya. Apa ada tambahan lagi? Ya, silakan Pak. Ini kalau pemantau, istilahnya kita tidak ada bisa apa-apa itu. Kita memantau istilahnya sama dengan menonton. Tapi kalau kita langsung ke dalam, ya setelah melihat kita memperbaiki, ya, atau mengarahkan. Jadi posisi di sini kalau memantau kan kita tidak mau tahu apa yang terjadi, istilahnya kita menonton saja tanpa memberikan perubahan. Maka harapannya itu kita bukan sekedar memantau. Sekarang ada istilahnya supervisi, ya, supervisi. Supervisi itu kan istilahnya mengayomi sampai ada kesalahannya dilihat, diperbaiki, dilihat, diperbaiki. Tapi kalau memantau saja kita tidak ada no comment. Apa yang terjadi, nanti kita cek apa pelakunya. Mungkin itu tambahannya. Terakhir yaitu manajer, di mana dari 5 posisi kontrol ini, posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer, di mana ketika terjadi permasalahan pada siswa, kita bukan menghukum, bukan membuat rasa bersalah, ataupun menjadikan dia sebagai teman, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Berikut yaitu contoh 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, contoh sebagai penghukum di sini yaitu berdiri kamu di lapangan selama 2 jam pelajaran. Yang kedua yaitu penguat rasa bersalah. Berapa kali harus diberitahu ibu atau bapak kecewa sama kamu. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini saja. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Yang berikut yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan konsekuensi
terlambat ketinggalan pelajaran jangan diulangi. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa solusi untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebagai manajer kita tidak membuat dia merasa bersalah, tetapi kita mencari solusi dari kesalahan yang ada. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang bagaimana? Yang sudah pernah dilakukan? Nah, silakan Bu Putri. Apakah sebagai pengusaha? Ini menarik sekali nih Bu saya. Kalau sudah posisi kontrol ini, posisi di mana kita itu tergantung pada kondisi. Ya, kondisi di mana seperti apa permasalahan yang ada. Ya, jika kita sebagai penghukum tadi, ya, jika terjadi hal-hal yang cukup krusial, ya, kita akan saya akan lebih memilih sebagai penghukum karena sesuatu aturan kalau tidak adanya posisi kontrol sebagai penghukum ini, walaupun di dalam hati nurani sebenarnya itu agak bertentangan, tapi karena sudah marah kita, ya tentu kita akan melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, nah kalau menurut saya posisi kontrol sebagai penghukum ini lebih menitik beratkan kepada hal yang harus dilakukan, tidak ada lagi hal selain itu. Di menghukum ini untuk anak-anak, kalau di bidang olahraga ya sebenarnya, untuk anak-anak yang memiliki tingkat apa ini namanya, yang agak panik quick sekete. Nah, dia agak penakut dan ada rasa-rasa rasanya tidak percaya diri pada dirinya. Jadi kita sebagai di sini posisi sebagai pembuat rasa bersalah di sini, ya. Nah, ayo kalau kamu tidak bisa melakukan seperti ini, itu merasa kecewa karena ibu sudah menerangkan, sudah mempraktekkan. Nah, ayo coba. Kalau tidak kamu berani mencobanya, mana bisa? Nah, jadi kita lakukan pendekatan-pendekatan ketat yang kepada diri mereka sehingga mereka termotivasi di sini. Jadi kalau menurut saya posisi kontrol yang biasa saya lakukan di sini sesuai dengan keadaan yang ada. Kita jadi. Sekarang Bu Elvin, kira-kira selama proses kepelatihan tersebut terjadi posisi mana, kontrol manakah yang sudah Bu Elvin laksanakan? Kalau kita berbicara tentang posisi kontrol, itu ada yang tadi bahwa kita harus mampu menyesuaikan situasi dan siapa orangnya. Jadi kalau kita lihat karakter anaknya, jika anaknya itu memang lebih bisa diterapkan untuk posisi pertama, maka itu akan kita lakukan. Jadi ini fleksibel. Kita lihat dulu anaknya bagaimana, tipenya bagaimana, baru kita lakukan di antara kelima posisi ini. Dan semuanya saya rasa itu berguna. Ya, penghukum, kapan kita saatnya menjadi penghukum? Pembuat rasa bersalah, kapan rasanya kita penting untuk menerapkan ini? Kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi yang paling bagus, yaitu mengajak sebagai teman antara guru dengan siswa tanpa menghilangkan posisi kita sebagai guru. Jadi ada kedekatan emosional terhadap anak. Nah, yang selama ini saya jalani mungkin ya ada beberapa di sini, ada sebagai teman juga, kadang-kadang ada juga sebagai manajer, yaitu sebagai mentor bagi siswa tentang untuk menegakkan disiplin. Jadi ada teman, ada manajer, dan ada juga kira-kira yang kedua, pembuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Elvin. Nah, berikutnya yaitu
segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika terjadi kesalahan pada siswa, kita menyelesaikannya dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Adapun proses pelaksanaan segitiga restitusi ini yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita gali dulu. Kita gali dulu apa penyebab kesalahan mereka yang terjadi tadi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang bisa kita lakukan di sini yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Berikutnya yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Adapun di sini yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika dia melakukan kesalahan kelas, kita kembalikan lagi kepada mereka. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang kedua yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi posisinya di sini yaitu kita sebagai manajer. Nah, jadi dalam proses segitiga restitusi kita sebagai seorang guru bertindak sebagai manajer pada posisi kontrol yang kelima. Adapun prinsip segitiga restitusi itu yaitu yang pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Yang kedua yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, dari penjelasan tadi kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari segitiga restitusi tadi? Terima kasih kembali. Jadi kalau kita melihat lagi konsep disiplin positif, ini saya perhatikan segitiga restitusi itu adalah sebagai satu teknik sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan peserta didik maksudnya. Bu Putri tolong sebentar. Di sini bisa kita lihat Bu Mary, ini yang kita namanya segitiga restitusi. Nah selama ini mungkin ketika kita menyelesaikan masalah sebenarnya sudah melaksanakan sebuah proses yang benar, nah tetapi mungkin belum sesuai dengan segitiga restitusi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 3 tahapannya. Nah di sini apakah misalnya segitiga restitusi ini harus berurutan jika kita lakukan atau tidak? Itu pertanyaannya. Baik Riza, jadi dalam penyelesaian sebuah masalah. Baik Riza, dalam penyelesaian sebuah masalah, dalam melaksanakan segitiga restitusi kita melaksanakan secara berurutan. Yang seperti yang ada di depan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan setiap orang itu kan punya masalah. Sebelum kita menyelesaikan, kita tanya dulu kepada siswa murid tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti apa dasarnya mereka melakukan kesalahan? Yang kedua yaitu
validasi tindakan yang salah. Jadi di sini tindakan kita yaitu kita menanyakan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kalau mungkin kesalahan yang dilakukan itu di dalam kelas, kita mengembalikan lagi kepada mereka keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama mereka. Jadi mungkin begitu Bu Ica. Baik, terima kasih Bu Lili. Sebenarnya idealnya mungkin berurutan. Tapi terkadang mungkin kita bisa terbalik, kita tidak masalah ya. Seperti berdasarkan penjelasan Bu Lili, ya ada baiknya kita makan itu memang sesuai urutannya ya. Dimulai dari yang berbeda kita memberikan afirmasi kepada siswa ya bahwa seorang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu baru kita validasi dan kita menanyakan apa alasannya. Nah setelah kita tanyakan alasan ya baru kemudian kita menanyakan keyakinan ya berarti dengan seperti apa dan solusi apa yang nanti bisa kita sepakati untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya Bu Mary. Oke, terima kasih Bu Mary atas penjelasannya. Sedang Bapak. Oke, alhamdulillah posisi kita ini segitiga, bukan segitiga bermuda ya. Nah, ini segitiga yang muda-muda. Jadi segitiga ini kita lihat betul apa yang dikatakan. Pertama kita menunjukkan identitas. Jadi kita lihat bagaimana kondisi mereka melakukan sesuatu itu, apa serangan yang terjadi. Kemudian kita jelaskan tindakan yang mereka lakukan itu dampaknya apa, dan bagaimana, itulah hanya itu. Nah, setelah itu baru kita lihat bagaimana kita tanyakan kesepakatan bersama yang seperti keyakinan kelas itu. Jadi kita lihat betul, seharusnya memang sama dengan katakan kita tadi, terkadang kita tidak sistematis berurut karena tidak kondisioningnya, tidak waktunya dan sebagainya. Maka cuma yang ketiga ini mesti ada supaya seimbang. Jadi mereka ketika ada permasalahan mereka bisa memecahkan masalah dengan memberikan masukan dari kita atau mengembalikan kepada mereka sendiri, karena pada hakikatnya mereka yang berbuat pasti dia bisa menyelesaikan. Cuma kadang-kala ketika dia bersalah lupa perlu diingatkan oleh orang lain supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Maka dalam agama itu ada namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr, atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kerjasama itu penting. Jadi saling mengingatkan ya, apalagi kita pendidik kepada peserta didik, maka sebagai manajer atau pengatur atau pengarah itu betul kita lihat bagaimana kondisinya. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Ibu tadi tentang bagaimana posisi kita, apakah nanti terhukum dan sebagainya, sampai manajer itu betul kondisi tadi. Di dalam agama juga dikatakan demikian, ya ada namanya rukhsah, ya atau namanya keringanan. Dalam undang-undang ada namanya exception, artinya ada pengecualian. Ya, setiap sesuatu ada pengecualiannya. Maka umumnya ada. Maka waktu itu kita lihat bagaimana posisi bijaknya kita. Maka ada namanya bijak kita, bijaksana. Jadi tergantung kepada kita yang memantau. Karena kita lah yang mengerti, lebih dibuahkan atau lebih berpengalaman dari pendidik, dari pendidik, maka pendidiklah yang akan menggali mereka dengan baik, mulai dari menstabilkan identitas itu, lalu validasi tindakan yang salah itu, lalu terakhir baru kita tanyakan kesepakatan bersama kelas atau keyakinan kelas itu. Kalau kita dalam kalau di dunia masyarakat itu kita lihat artinya ada namanya hukum masyarakat yang tidak tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kesepakatan bersama. Saya rasa itu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi dia pernah bilang budaya destinasi budaya positif. Jadi di sini ya
apakah masih ada pertanyaan? Tas ya. Jadi pada destinasi budaya-budaya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan ada ketika terjadi permasalahan kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita untuk siang hari ini, silakan diisi dulu 4 kali dari Bapak Ibu. Berikan pena kepada penanya. Ada pena, ada penanya. Iya, silakan ditempel dulu bisa. Melompat balik, maka mau balik balik. Dia berapa orang lagi? 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas persampahannya. Yang pertama itu penerapan budaya positif sangat penting untuk dilakukan di sekolah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan kondusif. Yang kedua yaitu dengan adanya diseminasi budaya positif, setiap warga sekolah akan memahami tindakan apa yang terbaik yang dia lakukan untuk menciptakan kelas dan sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Ya, berikutnya yaitu berdasarkan
hasil diseminasi hari ini dapat disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan rasa kesadaran diri dari siswa. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, diharapkan timbulnya interaksi atau hubungan yang baik antar warga sekolah dan bisa saling memahami. Budaya positif merupakan nilai yang harus diterapkan kepada siswa-siswa kita di sekolah untuk menumbuh kembangkan karakter siswa-siswa kita. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada lingkungan dan kebiasaan yang mendukung perkembangan siswa, serta adanya interaksi yang baik antara semua anggota komunitas sekolah. Sebelum kita menutup diseminasi budaya positif ini, saya minta untuk satu orang guru memberikan refleksinya. Silakan bisa. Baik, terima kasih Bu Nadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini kita akan memberikan refleksi terkait kegiatan kita. Jadi diseminasi budaya positif itu salah satu mungkin pelaksanaan ya dari Dr. Nadi sebagai guru penggerak, dimana diseminasi ini bisa memberikan sebuah pemahaman baru gitu kepada kita guru-guru di sekolah tentang bagaimana menerapkan disiplin positif. Nah, karena salah satu cara kita untuk menciptakan lingkungan belajar positif adalah yang terlaksananya disiplin positif bagi siswa. Tadi kita sudah melihat ada yang namanya nilai kebajikan, kemudian ada disiplin itu bagaimana, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, karena mungkin itu yang perlu kita pahami sedikit, bagaimana kebutuhan dasar manusia, karena kita juga manusia seperti kita, mungkin beda singkatan umur saja, nah, tetapi sama-sama ada kebutuhan dasar yang ibaratnya harus kita penuhi ketika dia berada di sekolah bersama kita. Kemudian perbedaan tadi antara peraturan dan keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu juga salah satu mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif di kelas kita masing-masing. Betapa itu di kelas kita masing-masing, lalu kemudian nanti menuju kepada di sekolah kita gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tadi posisi kontrol. Nah, dimana kami jadi tahu bahwa posisi paling ideal adalah sebagai manajer gitu. Bagaimana kita bisa memberikan afirmasi positif kepada siswa dan juga solusi gitu dari permasalahan. Dan terakhir tentang signifikan retribusi. Nah, ini sebenarnya kita lakukan ya Bu Eri, nah, tapi mungkin belum ideal seperti yang sudah disampaikan. Tapi juga untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, jadi harapan kami di sini mungkin apa yang sudah kita dapatkan hari ini betul-betul bisa kita terapkan mungkin di kelas kita, di sekolah kita, sehingga ya terbentuklah disiplin positif, budaya positif kepada anak didik kita, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, aman dan kondusif bagi peserta didik kita. Nah, mungkin itu saja dari saya Bu Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi refleksi dari Ibu Melisa. Demikian tadi penampilan dari diskusi tentang diseminasi budaya positif dalam rangka untuk sebagai aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tanjung. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, jadi harapan kami di sini mungkin apa yang sudah kita dapatkan hari ini betul-betul bisa kita terapkan mungkin di kelas kita, di sekolah kita, sehingga ya terbentuklah disiplin positif, budaya positif kepada anak didik kita, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, aman dan kondusif bagi peserta didik kita. Nah, mungkin itu saja dari saya Bu Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi refleksi dari Ibu Melisa. Demikian tadi penampilan dari diskusi tentang diseminasi budaya positif dalam rangka untuk sebagai aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8
pengunjung. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.